Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sahabat YouTube dan Facebook yang diberkati Tuhan, dan juga secara khusus Jemaat King Mi Immanuel Bekasi yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta dan Presiden Putar-Putar dalam program King Mi Immanuel Ministry. Bersama-sama kita kembali diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang secara khusus hari ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Saya bersyukur Indonesia, negara yang kita cintai ini terus ada dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan baca firman Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya akan baca firman Tuhan berkata demikian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itu di ayat yang pertama. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebelum kita meneruskan firman Tuhan ini, kita berdoa supaya kiranya Tuhan menolong kita mengerti dan kita pun diberkati oleh kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami rindu sabdamu, kami rindu firman-Mu berbicara kepada kami. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, memahaminya, serta melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kesukaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, saudara kasih Tuhan, kita perhatikan waktu terus bergulir begitu cepatnya. Tanpa terasa bangsa kita tercinta Indonesia sudah mengenyam kemerdekaan selama 76 tahun. Makanya hari ini 17 Agustus 2021 kembali kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, hari ini kita kembali beroleh kesempatan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka berarti terlepas dari belenggu, tekanan atau penjajahan bangsa lain, sehingga kita bebas menentukan masa depan bangsa kita sendiri. Dalam hidup kekristenan, kemerdekaan memiliki arti yaitu bebas dari penjajahan dosa, bebas dari penjajahan dosa yang membawa kepada penghukuman yang kekal. Melainkan kita mengalami kehidupan yang baru, yaitu kemenangan karena Kristus, kemenangan yang diberikan oleh Kristus, kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, karena Kristus telah memerdekakan kita dari dosa. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-76 tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, masih membawa wabah virus corona, ya, kita masih melihat banyaknya korban, ya, karena virus corona ini yang wabah, ya, membuat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 2021 ini masih belum bisa dirayakan dengan penuh kemerdekaan atau maksudnya kemeriahan seperti sedia kalanya. Tidak bisa lagi merayakan dengan mengadakan lomba balap karung, lomba makan kerupuk, lomba-lomba yang lain yang ya artinya melibatkan banyak orang, ya. Ya, bangsa kita sedang dalam keadaan berduka, benar-benar berduka karena ujian yang berat, ya, datang mendera Indonesia, baik itu dari ekonomi, bencana, pandemi yang benar-benar memporak-poranda perekonomian kita di Indonesia. Sepertinya Indonesia pada saat ini dalam keadaan yang benar-benar memprihatinkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, kita bisa melihat bahwa pemerintahan kita dengan segala upaya, ya, menanggulangi atau mengatasi keadaan ini, terutama virus corona, ya, sudah dilakukan dengan segala cara luar biasa kerja kerasnya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan, mendoakan Indonesia supaya bisa lebih baik.
Ya, saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan belum lagi ada ancaman-ancaman ke Indonesia, ya ditambah dengan ada disintegrasi bangsa seperti maraknya ujaran kebencian terhadap pemimpin bangsa, ya yang bila tidak segera diatasi dapat juga mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, berita-berita hoax yang melawan pemerintah, ya. Nah, yang paling banyak sekarang ini yang mengerikan itu adalah berita-berita hoax, ya, yang diviralkan orang tertentu dan juga banyak yang pengaruh sehingga itu bisa merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, merugikan negara. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah momen yang tepat untuk kita bangkit dan bersatu untuk Indonesia. Sekali lagi, inilah momen yang tepat untuk kita bangkit dan bersatu untuk Indonesia. Ya, sebagai warga negara Indonesia wajib kita berdoa bagi bangsa agar Tuhan pulihkan. Berdoa bagi bangsa agar Tuhan pulihkan bangsa kita Indonesia. 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata demikian. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan demikian. Firman Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan ini mengajak kita untuk berdoa buat negara kita supaya negara kita dipulihkan oleh Tuhan, terutama dari wabah virus corona ini, saudara kasih Tuhan. Mari kita tinggalkan ego kita demi kesatuan bangsa. Tidak lagi saatnya untuk berpikir untuk diri sendiri, untuk golongan sendiri, untuk agama sendiri. Mari kita bersama-sama mewujudkan kesatuan bagi bangsa ini supaya kita melihat bahwa bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Kesatuan bukan berarti seragam. Kesatuan itu saling menghargai dan melengkapi di tengah-tengah perbedaan yang ada. Sebagaimana semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu. Ya, satu kesatuan dalam negara Republik Indonesia, dalam bingkai NKRI, saudara kasih Tuhan. Hidup dalam kesatuan adalah kehendak Tuhan, saudara kasih Tuhan. Jadi Tuhan tidak menghendaki perselisihan ataupun perpecahan, bahkan menyediakan berkat bagi umat yang hidup di dalam kesatuan. Tuhan mau berkati kita, bangsa kita, keluarga kita, hiduplah di dalam kesatuan. Itulah dikatakan dalam ayat 3b dari bacaan kita hari ini, dari Mazmur 133 dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau bangsa kita mau diberkati, kalau kita mau diberkati, kalau kita mau diberkati, tetaplah ada di dalam kesatuan. Tetaplah ada di dalam kesatuan sehingga Tuhan memerintahkan berkatnya di rumah tangga kita, di bangsa kita. Bersatu mendoakan bangsa ini. Berserulah buat kota-kota kita dimanapun kita tinggal. Di kota manapun kita, di desa manapun kita, di provinsi manapun kita. Mari kita berdoa buat setiap daerah kita supaya dipulihkan oleh Tuhan dari wabah virus corona ini. Sehingga ekonomi Indonesia bisa lebih baik lagi, kembali normal. Pekerjaan, perusahaan, kembali juga pulih sehingga tidak lagi pengangguran dan PHK pun berkurang, bahkan tidak ada PHK. Kita berdoa supaya Indonesia diberkati oleh Tuhan. Di renungan penutup ini, di penutup renungan ini saya sampaikan kepada kita saudara kasih Tuhan di Lukas 11 ayat 17 berkata demikian. Lukas 11 ayat 17, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Dan untuk kita tidak mau terpecah-pecah, tidak mau runtuh. Karena itu, wujudkan kesatuan. Kesatuan. Indonesia, kita adalah rakyat Indonesia. Yang berdasarkan NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila. Itulah dasar negara kita. Kita harus perjuangkan. Dalam keluarga, kesatuan dalam suami, istri, anak-anak. Di dalam kesatuan kasih Tuhan. Dalam kesatuan di dalam saling menghargai, saling menghormati satu sama lainnya. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jika renungan ini memberkati saudara, mari bagikan kepada orang lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati. Jangan lupa di like, di respon, dan juga supaya program ini berkelanjutan
di subscribe. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Haleluya, puji Tuhan.